Jadi untuk kita memulai praktikum translasi ya, algoritma ke bahasa pemrograman tertentu ya. Untuk pertama kali ya, kita akan menggunakan bahasa pemrograman C dulu sebelum kita ke C++ ya. Jadi kalau Anda sudah memiliki sistem operasi Ubuntu dalam perangkat komputer atau laptop Anda, ya yang pertama Anda harus cek ya. Yang pertama Anda harus cek adalah versi dari compiler yang Anda miliki. Misalnya, kalau Anda lihat, saya mengetik di terminal gcc /2 version. Nah, di sini akan muncul bahwa compiler yang telah terinstall ya, yang telah terinstall di dalam perangkat saya itu adalah GCC versi 7.5. Ya. Kalau misalnya belum keluar seperti ini di perangkat Anda ya, maka Anda harus masuk sebagai admin ya, masuk sebagai admin. Untuk di Ubuntu Anda masuk sebagai admin, Anda harus tekan sudo bash. Gitu. Tekan sudo bash, dia akan minta Anda untuk mengisi password bagi admin. Nah, kalau Anda sudah berhasil masuk sebagai admin, nanti di sini akan berubah jadi root. Oke, coba semua masuk sebagai admin dulu. Ini akan berubah menjadi root. Jadi yang pertama di atas itu nama biasa aja, ya, nama biasa, user biasa. Sekarang saya sudah admin, saya sudah menjadi root. Nah, untuk kita periksa bahwa Ubuntu versi kita ini sudah terupdate dengan versi terakhir, kita menekan kata update. Ya. Ini update ini saya connect dengan internet dan connect dengan server Ubuntu. Kemudian dia mulai memeriksa apakah Ubuntu yang saya punya di dalam komputer saya ini sudah terupdate dengan versi terkini. Ya. Karena kalau sudah terupdate, itu berarti secara otomatis compiler C atau C++ terbaru itu akan terinstall dengan sendirinya. Tapi kalau belum terupdate, ya agak susah. Seperti itu. Jadi memang ini Anda sebaiknya terkoneksi dengan internet gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah selesai, dia sudah kalau sudah sampai di sini berarti dia akan mengatakan bahwa oh, Ubuntu saya itu sudah terupdate. Ya. Sudah terupdate. Nih, supaya lebih besar. Jadi Ubuntu saya sudah terupdate. Ya. Nah, sesudah ini terupdate, kita biasanya bisa menulis lagi sebuah perintah upgrade ya. Di sini dia akan memeriksa kalau misalnya ada package terbaru dari Ubuntu. Ya karena dia free, jadi ya kita langsung aja. Cuma tekan upgrade ya langsung. Free toh. Beda dengan Windows, gitu ya, mesti bayar tiap kali upgrade. Di sini dia katakan bahwa semuanya sudah aman ya. Tidak perlu menambahkan paket yang baru. Package yang baru ini termasuk package compiler C atau C++. Oke, dan kita bisa keluar dari posisi sebagai admin, sebagai root. Kita kembali sebagai user. Anda lihat di sini saya tekan tulis exit, saya keluar dan kembali sebagai user. Kita cek kembali versi yang kita sudah miliki, gitu ya, seperti itu. Dah? Jadi kalau semua memang sudah versinya sudah aman, sudah terinstall, jadi yang kita lakukan berikut adalah kita lihat ke modul e-learning ya. Lihat ke modul e-learning.
Jadi di sini kita lihat ke modul e-learning. Jadi Anda buka file modul e-learning. Di situ ada pengantar bahasa C. Coba dicari tentang pengantar bahasa C ya. Ini kita di modul praktek 1. Penerapan konsep translasi algoritma. Ya. Pengantar bahasa C. Lihat contoh source code di sini. Udah buka contoh source code-nya. Nah, setelah terbuka, ini adalah contoh aplikasi GitHub ya. Yang saya contohkan ke Anda ini adalah contoh aplikasi GitHub. Ya, ini gambarnya ini ya. Kucing warna kucing atau apa warna hitam ini. Ini saya sarankan Anda punya itu ya. Create akun di situ. Ya. Create akun di GitHub gitu. Seperti saya punya akun di GitHub. Kenapa? Karena dari pengalaman saya sebagai programmer yang sudah hampir 20 tahun ini menekuni programming, itu hampir semua source code yang Anda butuhkan ya, kode-kode program yang Anda butuhkan di 4 bahasa utama, bahasa pemrograman utama di dunia ini yang terkenal ya. Jadi bahasa C, C++, C Sharp, dan Java ya. Itu ada di GitHub semuanya. Semua algoritma apapun ada di GitHub. Jadi kalau Anda create akun di GitHub ya, seperti saya ini punya akun di GitHub ya. Nih, Anda bisa melihat project yang sementara saya kerjakan. So, jadi project-project semuanya sudah saya selesaikan. Sini baru ada rangkuman source code saya yang saya pernah buat di sini nih, ada di sini nih. Semua nih project-project ini. Ada OpenDK, ada OpenSeed, ada Minix. Minix ini sistem operasi yang paling pertama di dunia. Jadi ibu dari semua sistem operasi di dunia ini Minix. Linux POMA. Ya. Jadi Linux P orang tua, Unix. Unix P orang tua, Minix. Jadi kalau Anda belajar sistem operasi atau mau membuat tugas akhir sistem operasi, Anda gabung di Minix. Gitu. Dari Minix ini kita bisa membuat sistem operasi apa saja. Contoh ya, Indonesia punya sistem operasi yang namanya IGOS Nusantara. Itu benar terlibat di proyek membuat sistem operasi IGOS Nusantara itu di tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an kita membuat sistem operasi IGOS Nusantara, yaitu semuanya kita forknya dari Minix. Baru ada itu ya. Jadi Anda bisa bergabung ke proyek-proyek yang Anda ingin terlibat. Jadi saya sarankan itu Anda punya akun di GitHub, karena nantinya semua source code yang Anda butuhkan dari algoritma yang Anda tulis ada di situ, ada di GitHub sini. Seperti itu. Nah, oke, kita di sini kita mulai. Coba Anda buka itu ya. Ini sorry. Ini Rahmat Samik Ibrahim ini, kalau Anda belajar sejarah internet di Indonesia, dia yang membuat .id di Indonesia. Ini, ya, Rahmat M. Samik Ibrahim. Dia yang membuat sampai .id ada di dunia ini. Dia orang pertama. Dosen saya di UI gitu. Itu. Ya. Jadi saya ingat materi kuliahnya pengantar bahasa C, itu yang saya sharing ke Anda. Kalau Anda klik di situ, nah Anda bisa dilihat di sini tampilannya, tampilan source code ya, dan siapa yang membuatnya, siapa yang mengeditnya. Jadi ini copyright dari Rahmat Samik Ibrahim ya, dia buat dari 2020. Ini Anda kontak dia di sini. Ini dia bilang free, bisa dibagikan oleh siapa saja, bahkan bisa di-download. Seperti itu.
Nah, kalau Anda scroll ke bawah, ya, Anda lihat di sini ada program tentang Hello World. Gitu ya. Tekan itu. Nah, ini ada penggalan source code ya untuk Hello World. Nah, ini karena dia sudah tulis ya silakan Anda copy ya. Dia bilang kan bisa di copy ini, di copy ya. Kemudian ini programnya kita sudah ada ya. Jadi kita mau tulis program, Anda butuh aplikasi yang lain gitu untuk Anda install gitu. Ya. Misalnya kalau saya itu menginstal juga Sublime Text gitu. Sublime Text ini adalah text editor untuk kita menulis semua program ya. Jadi Sublime Text itu, jadi kita keluar dari terminal ya, dan kita menginstal Sublime Text. Ini contoh Sublime Text yang kemarin saya demo ke Anda. Sublime Text itu adalah text editor ya, lihat layar Anda itu Sublime Text itu adalah text editor sebenarnya. Jadi untuk Anda mulai programming, Anda harus punya compiler. Yang pertama harus punya compiler. Baru yang kedua, Anda harus punya aplikasi text editor. Karena sekarang semua programmer menulis programnya di text editor. Ya, menulis algoritma dan menulis programnya di text editor. Ya. Itu. Nah, ini contoh yang Anda lihat di layar Anda itu text editor. Ya. Text editor yang namanya Sublime Text. Itu bisa di-download itu. Free ya. Jadi Anda juga harus install Sublime Text. Seperti itu. Nah, program yang kita sudah miliki tadi, kita bisa langsung copy di sini, di Sublime Text ini. Ctrl V aja gitu ya. Nah, Anda lihat di sini, ya udah langsung kita copy di sini. Ya. Sesudah program itu kita copy di sini, ya. Ini saya sudah copy di sini ya. Ini Anda save gitu ya. Anda save as, ya. Mau save as apa gitu ya. Silakan dinamakan gitu. Anda mau save as sebagai apa gitu ya. Tanya Anda mau Hello World 1 gitu ya. Itu Anda simpan ya. Anda lihat di dalam folder mana Anda menyimpan. Ya. Itu kalau Anda lihat di situ kan ininya sudah jadi Hello World 1 ya. Kalau Anda lihat di sini ya. Sudah file ini saya sudah simpan menjadi Hello World 1. Ya. Kita lihat gitu ya. Kita lihat di folder, saya menyimpannya di folder Stanley. Jadi Anda silakan Hello World 1 ya. Jadi ini ada banyak. Ini. Kalau Anda lihat di sini sudah ada ini Hello World 1 ini. Ya. Nah, ini kita bisa buka. Nih, ya. Jadi kalau Anda sudah punya text editor ya, Anda lihat di sini berarti saya ini paling tidak punya 3 text editor ya. Jadi jangan simpan di doc ya. Tidak disarankan simpan di doc, simpannya di text editor. Misalnya text editor yang ada di apa? Ubuntu itu mousepad gitu. Kalau kita buka nanti dia akan menampilkan file yang kita sudah tulis. Sebentar ya. Sharing. Ini tampilan dari file yang sudah saya tulis tadi. Ini. Di dalam text editor mousepad. Ya. Jadi text editor mousepad, ya ini kita bisa rubah-rubah. Ya. Kurang lebih ini mousepad ini sama seperti Sublime Text tadi. Ya. Itu text editor dia. Jadi kita mau rubah-rubah source code kita bisa dari sini dan kita save. Oke.
Ya, karena filenya kita sudah simpan, kita kembali ke terminal gitu ya. Kita kembali ke terminal, ya, kemudian kita execute program yang tadi. Lihat petunjuk yang ada di praktikum, petunjuk praktikum itu. Kita lihat di petunjuk praktikum yang ini ya. Jadi ketik hello.c di Notepad atau Visual Code ya. Jadi ada juga ada text editor yang Visual Code. Visual Code itu biasanya kalau saya mainnya, kalau di Windows saya mainnya di Visual Code. Text editornya. Ini kita sudah beri nama Hello World 1 ya. Dan kita sudah periksa bahwa file Hello World 1 itu sudah muncul pada folder yang kita simpan. Nah, ini yang langkah 7, ini pilihan ini. Jika Anda ingin tampilkan file Hello pada desktop, ya silakan ketik perintah ini pada terminal. Tapi kalau Anda tidak mau tampilkan di desktop, ya udah, nggak usah lakukan gitu. Seperti itu. Nah, kita akan langsung dengan ini ya, menjalankan programnya gitu. Seperti itu. Jadi kita ketik ini gcc hello. Ini harus nama file ya. hello.c gitu ya. Ada yang sudah sampai di langkah 9? Ada yang sudah coba sampai di langkah 9? Ada? Siapa kira-kira yang sudah sampai di langkah 9? Ah, Rickson. Coba kamu sharing kamu di langkah 9. Punya kamu di langkah 9. Masih disable, Ner. Ya, tunggu. Ya, oke. Coba kamu tampilkan di langkah 9. Gitu. Jadi kalau Anda perhatikan itu mengeksekusi lapangan 9 itu biasanya ada errornya gitu. GCC version. Oke, mantap. Ini udah lebih baru ya, sudah 930 gitu. Oke. Kalau Anda menggunakan text editor apa, Rickson? Ya, coba Rickson silakan dieksekusi filenya. Ner, alot. Iya, enggak apa-apa, memang begitu. Ya, kita nikmati aja. Salah-salah nih, kuliah online. Makanya orang bilang programmer banyak waktu lenggang. Apalagi kalau menunggu eksekusi program. Ya. Sedangkan ini cuma berapa baris program, ya lalot. Apalagi kalau Anda sudah membuat aplikasi. Ya. Jadi tingkatannya itu yang paling kecil kita biasa menyebutnya source code. Source code. Baru sesudah source code yang banyak dia menjadi program. Program yang banyak dia menjadi aplikasi.
aplikasi yang banyak dia menjadi sistem informasi. Jadi Anda menyimpan di Hello C ya. Iya benar, iya benar. Oke. Nah, error kan? Karena Error, tidak Ner. ada file directory dan sebenarnya perintahnya bukan gcc hello.c.t ya. Ya, tapi ini print .o gitu ya. Seperti itu. Ya, dosen yang baik harus memberi petunjuk yang keliru kalau praktikum untuk Anda cari sendiri errornya di mana. Jadi bukan Mr. Stanley gila. Memang sengaja petunjuknya diberikan salah gitu kan. Supaya Anda mencari yang benar di mana. Praktikum seperti itu, praktikum yang baik. Ya. Modelnya trial and error. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya oke, Rickson, ya pasti akan error di situ ya. Iya benar. Karena seharusnya di situ yang Anda waktu mau panggil ya, oh ini yang kemarin-kemarin punya ini, send map dan sebagainya. Jadi ini ya, perintah yang pertama Anda tulis ini dulu ya, GCC version ya. Baru sesudah itu ini GCC nama file yang Anda simpan tadi, yang Anda tulis programnya di mousepad, Hello World, kalau kita tadi Hello World 1 ya, .c, baru spasi, garis O, kemudian tulis nama filenya. Silakan dicoba itu. Perintah ini, baris perintah ini. Ke nama file yang Anda tulis masing-masing. Dan Anda cek apakah itu sudah benar. Gitu. Hanya kalau saya enter ini ya, dia bilang tidak ada file yang disimpan dengan nama itu. Gitu. Tadi kan kita simpan kalau tidak salah Hello World 1 ya. Jadi biasanya kita ketik dulu ini hello world 1.c. Tuh. Saya sudah lupa namanya, saya mesti balik. Jadi tidak boleh nama filenya tidak boleh keliru ya. Karena kalau nama filenya sudah keliru, ya kita tidak bisa mengeksekusi file yang kita simpan gitu. Hello World 1. Hello World 1. Bentar ya. Jadi kalau Anda temukan error, ya jangan menyerah dulu gitu ya. Langsung tetap cari errornya di mana gitu. Kalau saya biasa seperti itu. Saya sudah kerjakan ini berulang-ulang tapi masih ada error gitu. Ya biasa aja gitu.
Ya, misalnya ini ya, sudah berhasil. Nih, oke, ya. Jadi ini nama filenya saya rubah jadi helloworld.c. Yang pertama Anda mau kerjakan, pertama setelah Anda membuat filenya Anda simpan dalam Hello World. Yang Anda buat berikut ada Hello World gcc helloworld.c gitu. Itu enter, dan kalau dia muncul seperti ini berarti itu sudah eksekusinya sudah berhasil. Tapi ingat, ini eksekusi untuk Anda baru membuatnya menjadi file objek yang bisa dieksekut oleh compiler. Nah, yang berikut yang kita lakukan adalah kita mengetik ini. Kita mengetik ini, ya, kita menambahkan /o hello world, enter, ya. Nah, itu berarti kita menyuruh CPU untuk mengeksekusi program hello world yang sudah diubah menjadi .c tadi. Dan kalau kita mau panggil tampilannya, ya kita pakai perintah / dan kita tulis nama filenya. Nah, ini kan dia sudah langsung berhasil, saya berhasil mengeksekusi file yang tadi. Oke, coba silakan Anda coba. Lihat petunjuk saya yang sudah saya berikan ini, kemudian Anda coba. Coba sekarang. Dan yang sudah bisa, silakan share screen yang ini. Ner, Miss Ner. Ner. Brian, gimana? Ner. Siapa obatannya ini? Saya Ner, Immanuel kalian. Immanuel, silakan. Anda obatannya yang mana? Bagi kita Ner cuma muncul Hello World. Hello World tanda seru, nggak ada DP off. Oh iya, itu terserah. Maksud saya itu Hello World opsi itu kita ada simpang begitu di file awal yang harus ditampilkan. Terserah masing-masing Anda gitu kan. Mau tulis halo Immanuel apa kabar, seperti itu terserah Anda gitu. Yang penting Anda lihat source code-nya ya. Coba Immanuel, coba Anda share screen gitu. Coba Anda yang share screen sekarang gitu. Tunggu sebentar ya. Saya matikan dulu. Saya mau lihat file Anda tulis apa di Notepad itu. Apa? Oh iya. Cookies nih. Cookies ya. Siang. Iya boleh begitu. Iya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini yang ditulis oleh Immanuel print hello world, ya kan? Nah, sekarang coba Immanuel ngana roba itu print hello world, misalnya hello world Immanuel, misalnya Anda tambah open ya, open. Ya coba itu text editornya di open dulu. Pilih text editor. Iya, text editor, tampilkan dengan text editor atau Sublime Text gitu. Sublime Text. Iya, coba tampilkan Sublime. Kenapa kok orang pakai Sublime Text? Karena dia warna-warna. Nanti mau dia akan lihat itu warna-warna itu sangat penting saat, nah ini warna-warna Sublime Text ini sangat penting kalau mau program so panjang. Kalau sekarang cuma pendek ya, orang tahu. Coba di Hello World itu Anda tambah misalnya Hello World C++, spasi, ya. Kemudian save, Ctrl S, tekan Ctrl S atau dari tombol file Anda save as. Save aja, save. Iya, oke. Minimize, kemudian Anda minimize, kemudian Anda eksekusi lagi ini. gcc hello, ya. Coba mesti gcc dulu nah, kan. gcc hello.c. Demo 1. Enter. Ya, kemudian tampilkan demo 1. Nah, sudah berubah kan? Ya kan Immanuel ya? Ya. Nah, jadi itu bukti bahwa tadi waktu Immanuel langsung tekan ./demo 1, compiler masih menganggap bahwa tidak ada file yang dirubah gitu ya. Tidak ada source code yang dirubah sehingga dia masih tampilkan hello world. Tapi saat kita menyuruh compiler untuk mengkompilasi ulang file yang baru, ya, karena file yang tadi kita sudah update,
kita harus pakai perintah gcc hello.c gitu. Kemudian kita panggil, sudah keluar yang baru. Ya. Oke, Immanuel sudah berhasil ya Anda ini ya. Nah, jadi silakan nanti ini terminal, file manager. Nah, yang selanjutnya Anda boleh kerjakan ya. Jadi di sini ada banyak contoh source code sintaks C ya. Di link ini, di link GitHub tadi. Nah, itu Anda bisa latihan-latihan di situ ya. Ini misalnya minggu kedua gitu ya. Minggu kedua Anda latihan yang ini gitu ya. Print tentang bagaimana print integer. Jadi di sini print integer. Kalau ini print etc, print apa aja gitu ya. Print apa aja. Jadi Anda klik, Anda ambil source code-nya ya. Jadi source code yang sudah ada di sini Anda ambil, Anda pindahkan ke Notepad, kemudian Anda save. Kemudian Anda latihan lagi eksekusi. Seperti itu. Ya. Yang saya maksudkan dengan tugas yang harus Anda upload gitu ya, adalah itu tadi gitu ya. Jadi tampilkan di sini, tampilkan di terminal semua contoh-contoh yang ada di link pengantar bahasa C, sintaks bahasa C itu. Anda coba eksekusi semua itu. Seperti itu misalnya ya. Kalau saya di sini ini ya. Ini kan, ini ada halo gitu ya. Baru ini ada print C gitu ya. Kalau Anda lihat di sini ada yang print C, saya sudah ketik di sini. Misalnya ini print C gitu ya. Pindahkan itu di sini ya. Kemudian saving, terserah Anda saving nama filenya apa, kemudian Anda execute di terminal kayak tadi ya. Baru kemudian loop. Ya, baru ada ARG. Ada NVC gitu ya, ada scan ya, ada PID seperti itu. Ya. Kerjakan saja, ada kalau tidak salah ada 7-8 contoh ya. Kemudian Anda screen capture di terminal. Ya, di screen capture di terminal Anda ini. Semuanya hasilnya Anda screen capture. Ya, kemudian nanti itu screen capture itu yang Anda laporkan sebagai tugas ya. Anda laporkan sebagai tugas di sini.